Berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, imunisasi dilakukan di 24 jam pertama kehidupan. Di awal, yang imunisasi pertama kali yang diberikan adalah imunisasi hepatitis B pada saat lahir. Apa saja jenis vaksin yang bisa diberikan kepada anak dan apa fungsinya? Yang pertama adalah vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B diberikan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap virus hepatitis B yang dapat menyebabkan kanker hepar atau kanker hati. Sehingga vaksin ini perlu diberikan sedini mungkin, yaitu pada saat anak baru lahir. Yang kedua adalah vaksin polio. Polio adalah virus yang menyebabkan kelumpuhan dan kelumpuhannya permanen, tidak bisa diperbaiki lagi. Vaksin polio diberikan mulai dari usia beberapa hari setelah anak lahir. Fungsinya adalah melindungi anak dari virus polio yang menyebabkan kelumpuhan tadi. Vaksin yang ketiga adalah vaksin DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri adalah suatu kuman yang bisa menyebabkan selaput yang dapat menutup jalan nafas sehingga anak tidak bisa bernafas dengan baik. Kadang-kadang perlu dilubangi lehernya dan dipasang alat bantu nafas melalui jalur baru yang dibuat tersebut. Pertusis adalah batuk rejan 100 hari dan tetanus adalah penyakit yang bisa merusak sistem saraf, menyebabkan kejang dan dapat disebabkan oleh pemotongan tali pusat yang tidak higienis atau anak tertusuk logam yang berkarat misalnya. Yang keempat adalah HIB, Haemophilus influenza B, suatu bakteri yang bisa menyebabkan radang otak atau radang paru, dan vaksin ini juga penting sekali untuk diberikan kepada bayi. Yang kelima adalah PCV atau pneumococcal vaksin, diberikan untuk mencegah invasif pneumococcal disease, jadi mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, antara lain radang paru, radang otak, sepsis, dan infeksi pada darah. Yang keenam adalah vaksin rotavirus untuk mencegah diare akibat penularan virus rota. Yang ketujuh adalah vaksinasi MR atau measles rubella atau campak rubella yang diberikan untuk melindungi anak dari infeksi virus campak dan rubella. Kemudian yang kedelapan adalah vaksin BCG untuk mencegah infeksi tuberkulosis yang berat. Vaksin-vaksin lain yang dapat juga diberikan antara lain varicella untuk mencegah cacar air, vaksin JE untuk mencegah radang otak karena virus Japanese encephalitis, kemudian HPV atau human papilloma virus yang untuk mencegah kanker rahim atau kutil kelamin, kemudian vaksin tifoid untuk mencegah demam tifoid, vaksin hepatitis A untuk mencegah infeksi virus hepatitis A yang dapat menyebabkan demam dan sakit kuning pada anak, vaksin denggi untuk mencegah demam berdarah denggi. Kemudian satu lagi, belakangan ini ada vaksin baru yaitu vaksin Hand, Foot, and Mouth Disease atau HFMD, sering kita sebut sebagai flu Singapura, yang dapat diberikan pada anak usia 6 bulan sampai dengan 36 bulan. Oke, KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi mungkin terjadi setelah pemberian imunisasi. Efek samping yang sering terjadi antara lain demam, kemudian merah di bekas suntikan, nyeri di bekas suntikan, bengkak, kadang-kadang disertai nyeri kepala, nyeri sendi, lemas. Anak-anak juga bisa mual dan muntah atau kadang juga terjadi ruam merah di seluruh tubuh. Pada kondisi yang sangat jarang bisa terjadi KIPI berat antara lain reaksi anafilaktik, jadi reaksi akibat alergi yang berat pada anak. Jika terjadi KIPI, yang perlu orang tua lakukan adalah mendampingi anak sesuai dengan gejala yang dialami. Misalnya anak mengalami demam, maka kita berikan minum yang cukup. Jika perlu diberikan paracetamol, kemudian dinyamankan kondisinya agar tetap nyaman untuk melewati KIPI tersebut. Atau jika ada KIPI muntah atau diare setelah imunisasi, kita awasi jangan sampai anak mengalami dehidrasi. Jadi terus diberikan cairan, jika tertampak tanda-tanda dehidrasi yang semakin berat, perlu dibawa segera ke dokter.